Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia SDSM. Kita mulai dengan nomor 11. Ada beberapa hal yang menyebabkan burung cendrawasih terancam punah. Manusia memburunya untuk mendapatkan bulu yang indah. Selain itu, tempat hidupnya terganggu oleh pembangunan kawasan pemukiman. Burung cendrawasih juga kekurangan bahan makanan akibat penebangan hutan secara liar. Hal yang akan terjadi jika perburuan terhadap burung cendrawasih tidak dihentikan adalah A. Burung cendrawasih kekurangan bahan makanan. Nah, ini perburuan burung dihentikan. Jadi yang kurang bukan bahan makanannya, malah burungnya cendrawasih ya. Nah, jadi ini kurang tepat. Tempat hidup burung cendrawasih menyempit. Nah, ini juga kurang tepat karena yang diburu itu burung cendrawasihnya, bukan tempat hidupnya. Kemudian C. Populasi burung cendrawasih berkurang. Ini benar karena burung cendrawasih yang diburu, jadi lama-kelamaan berkurang. Kita cek dulu yang D. Pembangunan pemukiman semakin luas. Nah, ini kurang tepat karena di sini yang dilakukan adalah perburuan burung cendrawasih. Jadi jika tidak dihentikan, populasinya akan berkurang. Jadi yang paling tepat adalah C. Nomor 12. Teks 1. Banyak lahan sawah yang sudah berubah fungsi menjadi hunian. Petani rela menjual sawahnya karena tergiur harga jual tanah yang cukup tinggi. Pembeli mendirikan bangunan dengan model bangunan yang terbilang megah. Akhirnya banyak petani yang menyadari hadirnya hunian tersebut merubah ekosistem yang ada. Teks yang kedua. Memelihara ikan air tawar dengan sistem mina padi sangat menjanjikan keuntungan. Selain hasil tanaman padi yang bagus, petani juga menghasilkan ikan sebagai hasil tambahan. Bahkan mereka bisa menjual ikannya dalam bentuk olahan kuliner di tempat tersebut. Petani menawarkan inovasi bertani yang berwawasan agrobisnis. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Pelaku. Kita cek yang A. Ini petani. Yang bawah pelakunya petani. Ini petani sama ya. Ini petani rela menjual. Kemudian di sini petani menghasilkan ikan. Nah, namun ternyata di sini ada pelaku yang lain. Nah, ini ada pembeli mendirikan bangunan. Kita cari yang lain lagi ya. B. Lokasi. Nah, yang A itu lahan sawah. Kemudian yang satu lahan sawah, teks 2 mina padi. Ini juga lahan di sawah ya. Sangat menjanjikan keuntungan.
tambahan. Nah, walaupun ini tidak disampaikan secara eksplisit ya, ini hanya mina padi. Nah, padi tentunya ditanam di sawah. Kalau tempatnya, lokasinya. Sekarang C, waktu. Di sini tidak ada ya waktunya ya. Kemudian hasil. Di sini hasilnya berupa hunian yang megah, yang di sini berupa bisa olahan kuliner. Jadi yang paling tepat adalah ini, bisa pelaku, bisa juga lokasi. Jadi ini cukup ambigu ya. Ini bisa. Namun jika karena di sini ada dua pelaku, yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 13. Siswa kelas 6 SD Merah Putih diharapkan mengambil ijazah dengan sistem bergilir. Siswa perempuan yang bernomor 1 sampai 15 mengambil ijazah pukul 8.30 sampai 8.45 di ruang kelas 1, sedang siswa laki-laki di ruang kelas 2. Siswa perempuan yang bernomor 16 sampai 30 mengambil ijazah pukul 8.45 sampai 9 di ruang kelas 3, sedangkan siswa laki-laki di ruang kelas 4. Siswa yang bernomor 31 sampai 35 mengambil ijazah pukul 9 sampai 9.15 di ruang kelas 1. Isian yang tepat untuk melengkapi daftar tersebut secara berurutan adalah, nah, apabila kalian diminta mengisikan tabel seperti ini, kamu tulis dulu sesuai bacaan yang ada. Misalnya di sini, laki-laki nomor 1 sampai 15. 15 laki-laki. Sedangkan siswa di ruang kelas 2. Kemudian titik-titik kedua, laki-laki nomor 31 sampai 35. Ini 31 sampai 35 tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan di ruang kelas 1. Kemudian yang ketiga, perempuan nomor 16-30. Nah, siswa perempuan nomor 16 sampai 30 mengambil ijazah pukul. Ini di ruang kelas 3. Kemudian yang keempat, waktu pengambilan ijazahnya di sini yang nomor 1 sampai 35. Nah, ini ya, pukul 9 sampai 15. Nah, lalu kalian cek ini yang cocok yang mana. Nomor 1 ruang kelas 2, berarti ini kalau ruang kelas 1 salah. Sekarang kita cek C, setelah ruang kelas 2, nomor 2 ruang kelas 1. Kemudian nomor 3 ruang kelas 3, pukulnya 9, 9.15. Ini ya yang C ya, berarti D salah. Kemudian nomor selanjutnya nomor 14. Saat matahari tepat di atas kepala, si rusa sedang berjalan mencari makanan.
Ia memiliki tanduk yang sangat cantik. Si rusa berhenti di tepi sebuah danau yang jernih. Nampaknya aku haus, ujar si rusa. Ia pun berhenti sejenak meminum air danau. Saat ia menundukkan kepalanya, ia melihat bayangan wajahnya di air. Ya, hewan tak ada seekor binatang pun yang memilikinya. Gumam si rusa. Setelah puas, ia pun melanjutkan perjalanan. Saat sedang berjalan, ia menatap ke arah kaki kecilnya. Si rusa berhenti sejenak. Tandukku indah, tapi kakiku kecil. Andaikan aku lebih besar, pasti aku akan terlihat sempurna, keluhnya. Tiba-tiba datang si singa yang sedang kelaparan. Ia hendak menerkam si rusa. Si rusa terkejut. Ia berlari kencang menggunakan kaki kecilnya untuk menghindari kejaran si singa. Si rusa berlari hingga si singa sudah tak mengejarnya lagi. Ia berjalan sambil terus menengok ke belakang. Ia memastikan si singa sudah tidak mengejarnya lagi. Tanpa disadarinya, tiba-tiba tanduknya tersangkut di rerumputan bambu. Ia berusaha melepaskan tanduknya, namun tidak bisa. Untunglah si singa sudah pergi. Kalau tidak, aku disantapnya karena tandukku ini, keluh si rusa. Si rusa melepaskan tanduknya dari rerumpunan bambu dengan kakinya. Kakinya yang kecil itu bisa melepaskan tanduknya dari jepitan rerumpunan bambu. Rusa tersebut berpikir bahwa tanduknya yang indah telah menyusahkan dirinya. Kakinya yang tidak ia banggakan justru telah menyelamatkannya. Pertanyaan nomor 14. Bagaimana cara si rusa menghindari kejaran si singa? Cara si rusa menghindari kejaran si singa adalah, di sini ada, ia hendak menerkam, ia berlari. Ini berlari kencang menggunakan kaki kecilnya untuk menghindari kejaran singa. Yang cocok yang mana? A. Melepaskan tanduk dari rerumpunan bambu dengan kakinya. Ini kurang tepat karena ini sudah bagian akhir ya. B. Berjalan, salah karena jelas dia berlari. C. Menyangkutkan tanduknya, jelas ya, salah ya. Kalau menyangkutkan nanti malah tertangkap. Yang D. Berlari kencang menggunakan kaki kecilnya. Ini yang D yang paling cocok. Nomor 15. Latar waktu cerita tersebut adalah, kita lihat waktunya, saat matahari tepat di atas kepala. Berarti apa nih itu anak-anak? Atas kepala, berarti siang hari. Kemudian 16, watak si rusa dalam cerita tersebut. Watak rusa, dia kan membanggakan, ini sombong karena membanggakan tanduknya yang indah. Tamak dengan serakah sama ya dengan yang lainnya. Yang paling tepat
nomor 17. Boke adalah seekor anak kerbau yang hidup bersama kelompoknya di hutan. Tubuhnya yang besar belum sebanding dengan umurnya. Ia ingin mencoba berkeliling hutan sendirian. Boke pun berjalan jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. Tiba-tiba ia mendengar suara merintih. Ada seekor buaya tertindih batang kayu yang patah. Buaya tidak bisa melepaskan kayu tanpa adanya bantuan. Awalnya Boke ragu untuk menolongnya. Ia teringat pesan ibunya bahwa bangsa buaya terkenal licik. Kau masih hijau, berhati-hatilah bila bertemu buaya, nak. Akhirnya Boke merasa iba juga mendengar rintihannya. Begitu terlepas dari tindihan kayu, buaya melompat dan seketika langsung menggigit salah satu kaki Boke. Boke mengerang kesakitan. Buaya beranggapan bahwa siapa yang kuat dia yang menang. Boke merasa diperlakukan tidak adil. Kau boleh bertanya pada makhluk lain. Pasti mereka akan membenarkanku, kata buaya. Sudah ada beberapa jawaban dari beberapa hewan yang melintas, ternyata sama dengan anggapan buaya. Kebetulan saat itu Kancil melintas. Kancil diminta menjadi hakim. Kancil meminta mereka melakukan pengulangan kejadian. Boke mengembalikan kayu besar itu ke punggung buaya. Kancil mendekati Boke dan berbisik lirih. Ayo kita tinggalkan buaya itu. Boke baru sadar. Akan bahaya maut. Tanpa basa-basi Boke mengikuti lari ke arah Kancil yang sudah meloncat lebih dulu. Makna simbol hijau pada cerita tersebut adalah di sini ya, masih hijau. Itu masih anak-anak. Jadi yang A. Nomor 18. Nah, ini ada belum berpengalaman. Nah, kalau banyak pengalaman itu banyak makan garam, tapi tidak ya itu ya. Ini hanya sebagai tambahan saja. Makna hijau itu masih anak-anak, sedangkan kalau banyak makan garam artinya banyak pengalaman. Maksud perkataan ayo kita tinggalkan buaya itu pada cerita adalah Kau masih hijau, berhati-hatilah bila bertemu buaya. Ini yang tepat adalah belum berpengalaman. Nah, karena masih anak-anak dia belum berpengalaman. Ini yang paling tepat. Kemudian nomor 18, ayo kita tinggalkan buaya itu. A. Kancil dan Boke menjauhi buaya, benar ya. Kita cek yang B. Boke mengajak, nah ini salah yang mengajak. Kancil segera berlari meninggalkan kedua hewan, ini salah. Yang ditinggalkan hanya buaya. B. Boke berlari mengejar Kancil yang membohongi dirinya, ini
jelas tidak cocok. Jadi jawabannya adalah A. Kancil dan Boga menjauhi buaya yang tertindih kayu besar. 19. Simpulan isi cerita pada cerita tersebut adalah buaya masih tertindih. Nah, masih tertindih itu akhir cerita ya. Jadi ini salah. B. Kancil berhasil mengadili buaya dan Boga. Nah, mengadili itu lebih tepat menghukum ya. Yang diadili hanya buaya. Boganya salah. Boga tidak diadili. C. Boga selamat dari terkaman buaya karena jasa Kancil. Ini tepat ya, karena tadi Kancil lewat sehingga dia bisa melakukan pengulangan dan akhirnya Boga selamat. Kita cek dulu yang D. Mereka bertiga menyadari atas kesalahannya. Nah, ini salah. Tidak ada yang menyebutkan menyadari kesalahan. Di C. 20. Hani dan Dwi telah berteman lama. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu sorenya untuk bermain bersama. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini. Dulu banyak teman yang meragukan persahabatan Hani dan Dwi bertahan lama. Latar belakang keluarga mereka jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik sukses, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Dwi sering ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang tak dirisaukan. Persahabatan Hani dan Dwi bertahan lama karena mereka saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan di rumah Dwi. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita, karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani juga tidak pernah memperlakukan kurang baik kepada Dwi, karena Dwi anak penjajah kue. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat membantu usaha orang tuanya. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Persahabatan Hani dan Dwi merupakan persahabatan yang tulus. Mereka tidak pernah memandang perbedaan. Di antara mereka saling menghargai dan saling belajar. Kini banyak teman-teman Hani yang mau mencontoh sikapnya. Meskipun anak orang berkecukupan, namun tetap menghargai sesama yang hidupnya sederhana. 20. Akhir cerita tersebut adalah perilaku Hani dapat menginspirasi teman-temannya selalu menghargai perbedaan. Di sini ada ya. Teman-teman Hani mencontoh sikapnya itu menginspirasi. Cocok ya. Kita cek yang B. Teman-teman Hani tetap mau bersahabatan meskipun. Nah, ini ada di tengah ya, bukan akhir cerita. C juga bukan akhir cerita karena ada di paragraf yang tengah. Meskipun, nah ini yang D juga.
bukan pada akhir ceritanya. Jadi jawabannya yang A. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.